Aku masih bingung nih tentang hal apa sih yang benar-benar harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Oke, untuk apa yang perlu dipersiapkan jauh-jauh hari, menurut gua lebih ke pemahaman konsep seperti yang gua bilang. Nah, ketika kita belajar fisika atau matematika, itu kalau kita belajarnya cuma sekedar menghafal, itu gak bakal efektif banget. Dan kalau misalnya kalian mau belajar dengan cara yang benar, which is pemahaman konsep itu bakal makan waktu yang lumayan lama. Misalnya, kita belajar tentang apa ya? Contohnya kalau di fisika ya, gelombang suara misalnya. Kalau di fisika, gelombang gitu. Itu kan ada banyak juga rumusnya, ada banyak juga teorinya. Kalau misalnya kita sekedar menghafal, ya lumayan cepat gitu belajar satu topik, paling cuma seminggu bisa gitu kan kalau kita menghafal. Tapi ketika kamu mau benar-benar memahami konsepnya itu, kenapa bisa begini, kenapa bisa gitu, kenapa rumusnya begini, kenapa hitungnya begitu, waktu bakal lama. Gue bisa saja ketika gue les misalnya ada satu soal, ketika gue belum paham konsepnya itu dan gue mau memahami, bisa aja gue untuk satu soal tuh gue bisa duduk 2 jam gitu untuk memahaminya, kenapa sih bisa gitu, kenapa sih bisa begitu. Nah, ini yang menurut gue harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Yang mana menurut gue bisa dilakukan misalnya dengan, kita kan tetap sekolah nih, sekolah biasa. Dengan kurikulum Indonesia. Menurut gue, yang perlu kita lakukan itu kita harus sudah biasakan diri gitu. Kita belajarnya itu harus memahami konsep, bukan dihafal. Baik itu matematika atau fisika. Nah, gue lebih familiar dengan dua pelajaran ini lah. Kalau untuk kimia gue kurang familiar karena jujur aja sampai sekarang gue masih merasa kimia itu lebih condong ke hafalan gitu. So ya, untuk matematika, fisika banyak hal tuh yang sebenarnya kita gak usah hafal. Misalnya kayak di bimbel mereka tuh seneng banget ngajarnya tuh kayak, oh ini tuh dihafal, oh ini ada rumusnya, oh ini cara singkatnya. No, don't do that. Jangan lakukan itu. Karena itu bakal membuat lu lebih menderita lah jujur aja. Karena kalau kalian belajarnya caranya bener, down the road itu bakal lebih bagus gitu, lebih gampang malahan. Kalau kalian cara belajar salah gitu, cara belajarnya salah, makin lama tuh makin susah rasanya, karena semuanya itu dihafal. Oke, ini yang menurut gua harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Oke, dan juga bahasa Inggris. Bahasa Inggris sudah pasti harus dipersiapkan jauh-jauh hari, karena gak mungkin kita tuh bisa jago Inggris dalam waktu 1 minggu 2 minggu, gak mungkin. Apalagi kayak menulisnya itu, writing itu harus banyak-banyak latihan lah. Oke, so next question. Coba gua cek lagi. Oke, ini gue gabung aja ya. Ada beasiswa kedokterannya gak kak di NUS? Lalu satu lagi pertanyaannya itu, wait, what is it? Kak, aku kan anak SMK, jadi gak bisa masuk di kedokteran negeri. Tapi kalau di kedokteran luar negeri bisa gak? Nah, untuk hal ini gue gak tahu di luar negeri kedokteran dari SMK bisa atau enggak. Tapi kalau NTU NUS yang pasti itu so far mereka belum menerima murid yang dari SMK. Jadi mereka masih menerima yang dari SMA doang. Ini gue dapat infonya itu dari salah satu komen di video YouTube gue. Kemarin ada yang dari SMK, mereka ada email nih, email ke pihak NTU NUS. Mereka tuh dari SMK dia tanya kayak bisa gak gue apply gini? Kalau misalnya pakai ijazah SMK gitu. So katanya dari pihak mereka tuh gak bisa, dia ada sharing lah di salah satu komen YouTube video gue. Itu gue udah pin juga kemarin, jadi kalau gak salah aduh gue lupa sih di video yang mana. Tapi ada salah satu video gue yang gue pin komennya itu. Dia tuh udah nanya, jadi saya sekali SMK belum bisa kalau NTU NUS. Dan untuk kedokteran, sebenarnya gue sendiri juga gak rekomend sih ngambil di luar karena bakal agak repot. Untuk urus izin-izinnya ya pas mau praktek gitu kalau pas balik ke sini. So ya, dan kebanyakan teman-teman gue yang ngambil, kebanyakan sih semua teman-teman gue yang ngambil kedokteran ngambilnya di PTN sih. So jarang lah dengar orang yang ngambilnya di luar. Okay, so next question. Sekitar berapa orang Indonesia masuk ke NUS atau NTU tiap tahunnya? Ketat banget gak? Okay, tiap tahun itu untuk NUS dan NTU kira-kira ada hampir 100 gitu lah. Tiap tahunnya itu angkanya itu berubah-ubah, jadi bukan pas 100 gitu. Tapi kalau gak salah 70-an, 80-an, 90-an seharusnya ada. Itu untuk murid langsung ya. Tapi untuk satu angkatan murid Indonesia, orang Indonesia itu seharusnya ada lah, tiap angkatan itu ada 100 lebih gitu. Tapi kan ada juga yang mereka tuh bukan langsung dari Indo. Dalam artian gini, mereka tuh udah SMP-nya di sana. Mereka tuh murid Indo tapi SMP-nya udah di sana atau SMA-nya udah di sana. Something like that. So kalau untuk kita gabungin aja tiap angkatan orang Indonesianya ada sih 100-an. Tapi kalau untuk yang langsung dari Indo tamat SMA ke sana,
Itu kayaknya 70-an gitu ada tiap semesternya. Tiap tahunnya. Tiap tahunnya seharusnya ada. Dan ketat banget atau enggak lumayan ketat sih menurut gua karena seleksinya itu dua tahap ya. Seleksi pertama tuh mereka tuh seleksi rapor sama prestasi dulu sebelum dapat undangan ujiannya. Nah, ini aja kalau untuk NUS itu lumayan ketat karena mereka bener-bener sortir itu. Mereka lihat nilai rapor lu. Konteksnya gini. Kemarin yang gue tahu ada temen gue satu sekolah sama gue pas tahun gue nih gue mau daftar, kalau nggak salah dia udah OSN bahkan, tapi dia gak dapat ujiannya. Ya gue gak berani lah nanyanya kayak gitu langsung, tapi gue dengar dari temen gue yang kenal dia, itu karena nilai rapornya kurang bagus walaupun dia udah OSN loh. So lumayan ketat sih bisa dibilang seleksinya. So harus pastikan juga nilai rapornya bagus dan ada prestasi, jadi gak bisa cuma mentok oh gue ada prestasi doang tapi nilai rapornya anjlok. Tergantung, kalau misalnya prestasinya luar biasa banget internasional gitu atau apa, mungkin mereka masih ada sedikit keringanan lah ya. Gue juga kurang tahu sih detailnya tuh karena NTUNS belum pernah kasih tahu. Tapi kalau ketat atau gak bisa dibilang lumayan ketat karena temen gue yang udah OSN juga dia gak dapat untuk tes undangan tes UEE di NUS. Di NTU-nya dia dapat, NUS dia gak dapat. Next question ya. Nah, kau gimana cara daftar account UEE? Setahu gua UEE itu belum bisa langsung daftar karena kita daftarnya itu pendaftaran biasa doang. Kita daftar mau ke universitasnya doang. Entar kalau misalnya mereka udah seleksi dan mereka udah oke, mereka bakal invite lagi. Oh, sekarang kalian udah bisa daftar untuk UEE. Tapi itu setahu gua gak usah isi formulir lagi sih, lebih ke bayar doang. Karena bayarnya itu 2 kali. Pertama kita bayar untuk uang pendaftaran. Sekali lagi itu kita bayar untuk biaya ujiannya itu, biaya UEE-nya. Dan setahu gue gak ada lagi sih daftar untuk UI, lebih ke daftar untuk universitasnya. Habis itu kalau misalnya seleksinya lulus, tahap pertama itu kita bakal diundang untuk tes masuknya, which is UEE. Untuk cara daftarnya kalian udah bisa, untuk ini gue juga udah sering bilang di video kemarin, kalian bisa dicek video Kak Bilkur. Dia udah buat step-stepnya gitu lah, langkah-langkahnya itu udah ada websitenya di sana. Cek aja, itu untuk NTU ya dia buatnya, tapi untuk NUS juga mirip banget kok. So yeah, that should be quite okay already, I would say. Jadi kalian bisa cek yang itu. Next question ya. Nah, ini sama sih, mau masuk NTU NUS tapi sekarang SMK. Untuk saat ini unfortunately masih belum bisa sih. So gue juga belum tahu kapan mereka bakal kasih ini. So for now masih belum bisa. Itu info yang gue dapet so far. Ya, so Kak, apa memang kalau mau ikut UEE wajib bayar? Kalau gak dapat beasiswa agak rugi ya sih? Well, yes, kalian harus bayar. Menurut gua sih oke aja sih, karena rasionalnya gini, ketika kita mau ujian mereka juga perlu sewa tempat kan, dan menurut gua harganya itu masih relatif oke kok. Memang gak murah, kalau gak salah UEE itu sekitar 200 atau 500 ribu, gue lupa, sekitaran itu kalau gak salah, $50 gitu kalau gak salah untuk UEE nya. Tapi menurut gue tuh masih lumayan rasional karena kalau untuk NUS mereka kan datang ke Medan nih. Kalau gue ujiannya di Medan, mereka datang ke Medan, mereka masih sewa hotel, sewa ruangan, dan mereka masih harus kirimkan pengawasnya gitu datang kan. So menurut gue masih oke. Dan setahu gue so far selama gue kuliah di NUS gini, mereka gitu gak pernah ngecas kita jauh lebih mahal gitu. Mereka tuh contohnya gampangnya gini, kayak asrama kita tuh sebenarnya murah banget. Bisa dibilang kayaknya mereka tuh gak dapat profitnya gitu, gak ada untungnya. Untungnya tuh palingan untuk mengcover biaya-biaya pegawainya doang, biaya-biaya pegawai, biaya listrik dan segala macam. Sehingga oleh sebab itu asrama kita tuh bisa dibilang lumayan murah lah dibandingkan dengan kalau kita tinggalnya di luar gitu. So that's why menurut gua harga yang mereka berikan itu lumayan wajar sih, karena mereka benar-benar gak berusaha mencari untung dari sana lah bisa dibilang. So that's quite good, I would say. That's quite fair of them. Mereka lumayan fair kok dalam hal ini. So itu memang harus wajib bayar sih walau dapat gak dapat. So bagi pengalaman Koko pas nulis esai dong. Untuk ini kalian udah bisa dicek video gue yang kemarin. Kemarin gue udah buat tips nulis personal statement. Ya, sana gue udah kasih tips-tipsnya lah. Singkatnya itu
Memang sih, mungkin sedikit sharing. Kalau kita nulis esai ini memang agak lambat, bukan agak lambat, agak makan waktu. Alasannya gini, karena untuk gua sendiri, kalau misalnya ketika gua mau menulis sesuatu seperti esai gitu, mulainya tuh lambat gitu. Gua gak tahu mau mulainya gimana. Gua bisa aja duduk gitu bengong, gak tahu mau nulis apa. Lalu setelah itu, setelah udah mulai nulis, nah kalau nulis esai ini kan kadang mereka ada limit gitu. Maksimumnya itu berapa kalimat atau maksimumnya itu berapa kata. So, ketika udah nulis ini kadang kebablasan pula, malahan kepanjangan, jadi kita harus mikir lagi gimana persingkat lagi. So itu sih kendala yang gue hadapi, jadi memang lumayan makan waktu. So kalau misalnya kalian ada daftar sesuatu dan perlu essay, saran gue sih start as early as possible. Ya harus submit dulu, kalian boleh mulai aja, setelah tulis naruh aja di situ, gak usah submit dulu, gak apa-apa. Karena sering banget ketika kita udah mulai nulis, kita naruh bentar, entar kita balik lagi, ada aja hal-hal yang pengen kita ganti lagi. So itu sih tips gua yang semoga bisa bermanfaat tips itu. Tips ini nggak ada di videonya, tapi ada tips-tips lain lagi di videonya. Kalian bisa dicek. Oke, anyway, bagi yang baru join, misalnya kalian mau nonton pertanyaan-pertanyaan gua jawab sebelumnya, ini gua bakal save rekamannya sebisa mungkin. Seharusnya sih bisa ya, save ya. Kemarin udah bisa save. Ntar gua bakal upload per part gitu ke YouTube gua, jadi bisa ditonton ulang lagi ntar. Oke. Then kalau misalnya ada pertanyaan, boleh lagi taruh di poll sebelumnya, atau entar kalian bisa di komen juga. Gue bakal ke komen kalau masih ada waktu, dan setelah poll ini habis lah.